Oke, selamat siang Pak Bahar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Simpo TV untuk bisa melakukan wawancara yang cukup eksklusif nih Pak Bahar. Pak Bahar, saat ini kita baru saja melihat bersama dari rapat tahunan MPR, DPR, dan DPD RI dari sesi yang pertama, yaitu mengenai pidato kenegaraan. Dari Pak Bahar sendiri yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua 2 DPD Komisi 1 mewakili Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bahar Buasan, yang sering kali dipanggil orang dengan Pak BBM. BBM itu adalah Bahar Buasan melayani. Saya dilahirkan dan dibesarkan di kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Saya lama di kota Bandung. Saya 40 tahun tinggal di kota Bandung. Saya terpilih menjadi anggota DPD RI periode yang ketiga, 3 periode itu sejak tahun 2009 sampai sekarang. Saya 3 periode di DPD RI. Kali ini saya duduk di komite 1. Saya pimpinan komite 1 yang membidangi dalam bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Yang kedua adalah tema ulang tahun ke-80 Indonesia tahun ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tentu harapan kita dengan usia kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun. Padahal di dalam Pancasila ada sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Tapi seringkali kita menemukan, seringkali kita masih ada bentrok, masih ada kesalahpahaman. Di 80 tahun ini dengan tema kita bersatu, kita berdaulat, rakyatnya menjadi sejahtera, terus Indonesia maju. Ini adalah bukan hanya slogan, sebuah harapan kita yang harus kita perjuangkan. Ketika pahlawan-pahlawan kita berjuang memerdekakan Indonesia pada tahun 1945, mereka berjuang untuk Indonesia merdeka. Tidak sanggupkah kita untuk mengisi pembangunan itu? Tugas kita saat ini adalah mengisi pembangunan itu. Untuk mengisi pembangunan itu tentu kita perlu bersatu, kita perlu berdaulat, tentu supaya rakyatnya sejahtera. Setelah sejahtera, kita harapkan Indonesia emas tahun 2025, Indonesia maju. Luar biasa ya pasti ini pemirsa. Kita sudah simak bersama sedikit penjelasan dan juga pengenalan. Tadi Pak Bahar sempat menyampaikan mengenai yang sudah hal-hal yang masa lampau yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Mungkin bisa dikorelasikan juga dengan masa lalu ataupun masa lampau dari Pak Bahar itu sendiri. Dimana tentunya Pak Bahar juga melalui banyak sekali struggling. Kalau tadi mendengar kabar burungnya sudah mulai dari kenek, berjualan batu, sambil bersekolah dan lain sebagainya. Maka tentunya ini sangat terasa nyata dan terasa dekat begitu dengan Pak Bahar, betul ya Pak ya. Nah, kalau dengan posisi Bapak saat ini yang kembali 3 periode menempati kursi di DPD ini, bagaimana ataupun apa pionir ataupun gebrakan baru sih yang akan Bapak buat di tahun-tahun mendatang? Ya, tentu perjalanan hidup saya mulai dari kenek tukang batu, saya berjualan sayur, saya jualan kue, saya meniti karir di beberapa perusahaan multinasional, terus saya masuk di DPD, 3 periode, saya pernah dikirim di FBI di Amerika, pada saat saya mengikuti Lemanas, studi strategis luar negerinya, saya dapat di FBI di Amerika. Tentu adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tidak artinya dapat begitu saja, harus kita perjuangkan. Saya ingat filosofi sang nenek saya yang lahir tahun 1900 dan meninggal tahun 2000, dia bilang, kita boleh miskin sekarang,
tapi harus sekolah. Jadi sekolah itu sangat penting. Kedua, jangan takut pada orang yang tidak bisa. Takutlah pada orang yang tidak mau. Yang ketiga dia bilang, jangan takut beli barang mahal. Orang beli banyak, kita beli sedikit. Selera tetap sama. Untuk kita menjadi maju, itu perlu sebuah selera. Ya, supaya negara Indonesia ini bisa maju, tentu rakyatnya itu harus bersatu, harus berdaulat. Rakyatnya harus sejahtera, baru bangsa Indonesia maju. Untuk dia menjadi sejahtera, ini kan kita perlu perjuangan. Tidak begitu saja kita bisa menjadi sejahtera. Kita tentu melalui sebuah proses, kita juga harus bersatu. Mungkin ada kesalahpahaman, mungkin ada ketidakcocokan, tetapi kita tahu NKRI harga mati. Kita harus mempunyai sebuah persepsi, mempunyai alur pikir dan pola pikir, sehingga kita bisa memaklumi apa proses yang terjadi ini. Semua proses itu, suka dukanya itu semata-mata untuk memperjuangkan Indonesia maju. Oke, baik. Pak, melihat dari komite yang saat ini Bapak bidangi itu meliputi pertahanan, keamanan, dan juga daerah perbatasan. Ya. Betul. Nah, melihat juga dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang juga berfokus pada wilayah 3T. Ya. Maka bagaimana kesinambungan kinerja antara DPD dengan DPR, MPR, dan juga Pemda terkait untuk mengambil ataupun mengolah ataupun menjangkau teman-teman yang berada di wilayah 3T ini? Hal apa saja yang sudah dilakukan oleh DPD? Ya, tentu DPD ini, kalau DPR kan ada 3 tugas pokok. 1 adalah legislasi, 2 budgeting, 3 pengawasan. Di DPD lebih concern, lebih tugasnya banyak di pengawasan. Tentu dalam hal ini untuk melakukan pengawasan kita perlu bekerja sama baik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada masyarakat, supaya hal-hal selain dari kita mengawasi, kita juga melakukan sebuah mengajak sebuah kebersamaan supaya kita ini aman, supaya kita ini lebih sejahtera. Kan ini perlu sebuah proses. Ini selain kami melakukan pengawasan, tentu kami juga melakukan sebuah pendekatan supaya ada sebuah kebersamaan untuk melakukan pengawasan ini, melakukan keamanan kita ini lebih baik. Oke, Pak, kan Bapak dulunya mewakili dari Provinsi Bangka Belitung. Kira-kira hal-hal apa saja atau sektor apa saja sih yang menjadi daya tarik utama dari Provinsi Bangka Belitung? Bangka Belitung ini kan sebuah provinsi yang tidak begitu besar, tetapi dari dulu penghasilan kita dari tambang. Kita juga selain dari tambang, kita juga hasil bumi seperti lada. Dengan kondisi tambang pada saat ini, dengan kondisi lada yang saat ini, tentu adalah ekonomi di Bangka Belitung pada saat ini lagi kurang baik lah. Tetapi apakah kita harus berpasrah? Tapi kita harus berjuang, karena dulu kita susah juga bisa duduk di MPR ini kan butuh sebuah proses. Kalau sekarang hidup ini kadang-kadang lagi kurang baik, ya kita harus diperjuangkan menjadi baik. Tentu adalah ekonomi berbasis tambang, kita juga harus berpikirkan menjadi ekonomi alternatif Bangka Belitung yang saya beri nama 3+2. 3 itu adalah pertanian perkebunan, kedua perikanan kelautan, ketiga adalah pariwisata. Dengan 3 hal ini berjalan, harus diikuti 2 selanjutnya, 4 perdagangan jasa, 5 adalah industri. Kalau kita memaksimalkan sumber daya alam yang ada ini, baik apakah pertambangan, apakah kita pertanian perkebunan, perikanan kelautan, pariwisata, terus kita jadikan perdagangan jasa, terus kita jadikan industri, ini kalau kita sinkronisasi, kita optimalisasi, saya kira
yang itu yang namanya provinsi akan berdaulat, rakyat akan sejahtera, daerah kuat, Indonesia maju. Ini sangat penting. Saya sendiri saya bikin pertanian, bikin di kebun. Saya beri tema adalah edukasi dan motivasi membangun desa dalam rangka ketahanan pangan nasional. Ini harapan saya, lahan ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, ini kita harus maksimalkan agar kita boleh berdaya untuk membangun Indonesia maju. Nah, berbicara mengenai ketahanan pangan, itu merupakan salah satu program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, Pak. Nah, mungkin saya ingin mengkorelasikannya juga dengan energi terbarukan, karena tadi Bapak juga sempat membahas mengenai tambang. Apakah ada kemungkinan besar di Provinsi Bangka Belitung sendiri untuk mengolah ataupun memberikan support mengenai energi terbarukan ini? Ya, tentu yang namanya energi terbarukan ini, kalau kita lihat dari sawit, kita bisa melakukan energi biomasa, listrik bisa melalui biomasa. Terus kita juga melalui minyaknya itu kita bisa menjadikan kita bisa menjadikan listrik tenaga ada biomasa, biogas gitu kan. Kemudian kita juga punya sinar matahari, energi matahari, karena di Bangka kan cukup panas gitu. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan tenaga air laut juga. Ini sebenarnya energi terbarukan untuk di Pulau Bangka ini cukup memungkinkan untuk kita kelola. Ada juga mulai orang bahas tentang PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, ya kan? Dan semua ini energi terbarukan. Makanya kalau kita bicara ketahanan pangan, sebenarnya cukup menarik di Bangka Belitung menurut saya. Selain kita punya lahan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar bisa mengelola lahannya itu bisa menjadi pangan untuk pangan kita. Selain lahannya untuk pertanian jadikan pangan, begitu juga kita tentang kelautan. Oh, kita laut, kita nggak pernah kasih ikan makan, kita nangkap ikannya doang kok. Kok kita nggak bisa sejahtera? Ada apa? What for? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Walaupun kita provinsi yang tidak terlalu besar, tetapi ada pertaniannya, perkebunan, ada perikanan, kelautannya. Laut kita cuma nangkap ikan kok, nggak pernah ngasih ikan makan, tapi bisa makan ikan gitu kan. Ini kan sebuah potensi sumber daya yang sangat besar. Terus pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata. Oh, pantai-pantainya indah. Ini kan bisa dikelola. Bagaimana menjadi daya tarik? Jadi ujungnya apa? Alam yang kaya raya tidak cukup untuk membangun Indonesia tanpa didukung sumber daya manusia yang handal. Itu juga tidak cukup tanpa didukung oleh manajemen yang baik. Sudah sumber daya alam yang luar biasa, SDM yang handal, terus manajemen yang baik. Kalau mau sempurna, didukung oleh masyarakat yang dengan mental yang baik. Bagaimana DPD melihat keseimbangan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk mencapai pertumbuhan target nasional? Ya, kalau kita bicara alokasi, tentu kita mau bikin apapun adalah cash flow harus balance. Jadi tanpa anggaran kita sulit untuk berbuat lebih baik. Tapi dengan anggaran yang cukup pun tanpa semangat yang baik ya juga tidak baik gitu kan. Jadi kita tentu kan negara punya keterbatasan. Mungkin tahun ini anggaran segini, tahun depan segini, maka
kita harus mempunyai yang tadi di dalam tema kita itu, kita harus bersatu. Bersatu ini kalau kita punya hubungan yang baik, dengan kita bersatu kita nanti kita komunikasi antara daerah dengan pusat baik, nanti pusat pun bisa melihat kondisi kita, data kita, dan terus menerus dia akan juga ikut memperjuangkan kita. Tetapi kalau kita mempunyai hubungan yang baik, ya kan, kalau hubungan tidak baik, ya anggaran banyak juga tidak dikasih ke kita kan gitu. Tapi ada sebuah tahapan. Tahapan ini sangat penting karena pemerintah punya keterbatasan dengan anggaran kita. Kita bagaimana daerah juga bagaimana memanfaatkan komunikasi agar kita bisa mendapat anggaran yang cukup. Kemudian dengan anggaran yang ada bagaimana kita memaksimalkan dan mengoptimalkan anggaran ini bisa dia menjadi sebuah value, bisa terus menerus. Tahun ini mungkin belum baik, tahun depan lebih baik, dan ujungnya adalah baik, Indonesia maju, daerah maju, Indonesia kuat. Oke, mantap sekali Pak. Terakhir pertanyaan dari saya, saat ini kita sudah berusia 80 tahun. 20 tahun kemudian kita akan berusia 100 tahun. Apakah mimpi terbesar Bapak untuk membuat Indonesia ini lebih baik lagi? Apa harapannya? Ya, kalau kita melihat adalah slogan Indonesia juga Indonesia Emas tahun 2045. Berarti 20 tahun lagi kita akan menjadi Indonesia Emas gitu. Kita tadi saya sudah sampaikan, untuk mencapai sebuah pembangunan yang maksimal untuk Indonesia, kita diperlukan adalah SDM yang handal. Tapi juga tadi Presiden sudah menyampaikan adalah ada sekolah rakyat, ada peningkatan di kedokteran untuk supaya kita sehat dan segala macam. Kalau SDM-nya udah handal, kitanya udah sehat, semangatnya tinggi, kitanya mau bersatu, saya kira nggak ada alasan 2045 Indonesia tidak maju. Tapi kalau kita evaluasi lagi, bagaimana SDM kita? Ya, bagaimana dengan kesehatan kita? Bagaimana dengan semangat kita? Tadi kalau lihat dari paparan dari Presiden kita, Presiden Prabowo, adalah dia akan memperbaiki pendidikan, akan meningkatkan kesehatan. Tinggal semangat ini dengan Pancasila kita sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Mau nggak kita bersatu? Dalam arti kadang-kadang kita ada yang kurang pas, kurang cocok, ada mungkin kurang, tapi bukan kekurangan yang kita permasalahkan. Bagaimana dengan kekurangan dan kelebihan ini kita bersatu, kita perkuat, yang lemah kita support, ya yang lebih kita ajak juga bergabung supaya dia menjadi satu, kita menjadi kuat. Indonesia tahun 2045 Indonesia Emas. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan waktunya, luar biasa sekali tentunya. Kita sudah menyimak bersama dari kinerja Komite 1 DPD mewakili Kepulauan Bangka Belitung. Semoga segala hal baik yang Bapak upayakan dan juga kita harapkan bersama mampu membuat 2045 Indonesia menjadi emas, bukan cemas begitu ya Bapak ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Saya dari Simpo TV, dan nantinya kita akan kembali bertemu setelah sidang yang kedua, rapat paripurna. Salam tulus dan ikhlas, BBM Barbuasan melayani.